Hi everyone, welcome to Alpha Omega Church. Believing it's gonna be a great weekend for all of us. Dan kita akan menyanyikan beberapa lagu, kemudian we will have a chance to give for God. Dan kemudian kita akan mendengarkan pembahasan yang powerful. Ada yang lama, ada yang baru, ada yang Kristen, ada yang bukan Kristen sekalipun. Welcome to tune in with us and have a great weekend. Hello everyone, welcome to Alpha Omega Church online service. Mari kita bernyanyi bersama. Mari sama-sama kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yes, thank you Lord. Saat ku lemah, kau angkat hidupku.
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Yes, terima kasih Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Yes, thank you Jesus. Mari pada pagi hari ini, pada hari ini, boleh sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kita punya Bapa yang sungguh setia. Apapun keadaan hidup saudara hari-hari ini, percaya Dia Tuhan yang selalu mengangkat hidup kita. Dia Tuhan yang selalu menguatkan hidup kita. Thank you God, thank you Lord. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur. Aku percaya
Saudara sekalian, di momen ini, di hari ini, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang memikirkan setiap kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang janjinya, yang cintanya, yang anugerahnya itu jauh melebihi apa yang bisa kita minta dan apa yang bisa kita doakan. Efesus 3 ayat yang ke-20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh melebihi, way above and beyond, apa yang bisa kita minta, apa yang bisa kita pikirkan. So di hari ini kalau ada permintaan-permintaan kita yang mungkin belum dijawab atau belum kita lihat terjadi, dan kadang-kadang itu bisa membuat hati kita jadi kendor, membuat mungkin semangat kita atau faith kita atau kehidupan dan pemikiran kita jadi kacau dan enggak, it's not in place and all that. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diingatkan, Dia selalu dapat melakukan jauh melebihi apa yang bisa saudara minta, apa yang bisa saudara doakan. Way above and beyond. Dan di momen ini dikatakan tangannya selalu terulur buat setiap kehidupan saudara dan saya. He is reaching down to you and me even right now. So di momen ini Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh gak kita angkat kedua tangan kita sama-sama tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saat tangannya sudah terulur atas kehidupan kita, boleh kita responi di momen ini untuk kita reach out kembali ke tangan Tuhan. Izinkan Dia pegang tangan saudara di tempat dan di ruangan saudara masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Come on, sedikit lebih tinggi dari yang biasanya kita lakukan. Mulai kita buka suara kita, kita keluarkan suara kita. Come on, mulai kita berdoa sama Tuhan. Sampaikan doa saudara, sampaikan permohonan saudara, mengetahui bahwa Dia bisa melakukan jauh melebihi apa yang Anda minta, jauh melebihi apa yang kita bayangkan saat ini. Come on, dengan tangan terangkat, keluarkan suara kita, mulai berdoa sama Tuhan. Shikeria ralada baharia ralada baharia ralada karya. Shikeria ralada baharia ralada baharia ralada baharia ralada baharia. Tuhan penyelamat hidup kami, Tuhan yang janjinya tidak pernah gagal. God who never fails us, never fails us, never forsaken us, tidak pernah meninggalkan hidup kami ya Tuhan. Oh God, we trust in you right now. Tuhan, kami percaya Engkau saat ini. Oh God, we put our trust in you. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Jesus, 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 Jesus. Dan tanganmu selalu terulur bagiku, Kau Tuhan keselamatan. Katakan, dan tanganmu Tuhan selalu terulur bagiku, Kau Tuhan keselamatan. Angkat kedua tangan saudara, katakan sama-sama. Dan tanganmu selalu terulur bagiku, Kau Tuhan keselamatan. Sekali lagi bersama-sama beritahu diri kita, come on. Dan tanganmu selalu terulur bagiku, Kau Tuhan keselamatanku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus, Tuhan penyelamat hidup kita, God of more than enough buat hidup saudara dan saya hari ini. Oh, we praise you Jesus, we glorify you God. Hallelujah, hallelujah. Praise you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan Yesus, di momen ini, saat ini Tuhan, kami arahkan tangan kami
kepada tangan-Mu yang selalu terulur atas setiap kehidupan kami. Kau pegang hidup kami, Kau gak pernah jauh, Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu terulur buat kami, telinga-Mu tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan kehidupan kami. Tangan-Mu gak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biar itu yang kami tanamkan, itu yang kami pegang untuk setiap kehidupan kami dan untuk setiap pribadi kami. Apapun realita yang sedang kami lihat di hari-hari ini Tuhan, biar sekali lagi kami mengingat tangan Tuhan, selalu pegang tangan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Kau pelihara kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biar hari ini Tuhan sendiri yang bicara buat kehidupan kami, Tuhan sendiri yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami sediakan diri kami untuk Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin, 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 amin. Hai semuanya, thank you for singing and worshiping with us. Dan berikut ada beberapa highlight yang perlu kita sampaikan, yaitu kalau kita pertama kalinya lihat online service ini dari Alpha Omega Church dan kita ingin terhubung, kita bisa hubungin nomor di bawah ini. Kita percaya kita sebagai manusia nggak bisa hidup sendiri, and we know we are growing in community and we believe in cell group bisa membantu setiap kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. So don't miss out every cell group meetings every week, baik secara online ataupun offline sesuai dengan persetujuan Komsel bersama. Nah, kalau kita lagi di YouTube channel, kenapa nggak segera kita like dan subscribe, dan please jangan sungkan-sungkan and please do share link ke kawan-kawan kita ataupun keluarga kita yang kita merasa mungkin wow, mereka akan sangat diberkati melalui serial ini. Please jangan lupa share link ke kawan-kawan kita. Dan minggu depan kita akan memasuki serial yang baru sesuai dengan tema tahunan Alpha Omega Church tahun ini, yaitu I Believe. Kita akan menyimak apa hal aja yang perlu kita percayai, apa yang perlu kita pegang teguh selama di minggu-minggu yang akan datang, dan kita juga akan mendengarkan serial dari our pastors yang akan memberkati setiap kehidupan kita. So don't miss out, enjoy the rest of the service. God bless you. Halo, perkenalkan nama saya Lia dari AOC DKT. Saya sangat bersyukur saya bisa melayani di AOC. Saya bergabung di AOC sejak tahun 2012 sebagai jemaat yang tidak terlibat pelayanan apapun di AOC. Suatu waktu saya punya kerinduan untuk ikut Komsel dan akhirnya saya pun tergabung. Kebetulan yang ajak saya ke Komsel adalah adik saya yang juga sebagai PKS dalam Komsel itu. Jujur saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak bisa apa-apa. Dengan berjalannya waktu, satu hari saya diajak untuk bergabung dalam pelayanan sebagai usher. Saat saya diajak pelayanan usher, saya tidak berpikir panjang dan langsung mengiyakan dan menerima ajakan itu. Karena saya merasa untuk pelayanan usher hanya permodalkan senyum saja. Setelah 1 bulan saya pelayanan di usher, kemudian saya diajak pelayanan untuk terlibat dalam pelayanan Joy. Nah, waktu diminta pelayanan Joy, awalnya saya ragu karena saya merasa bukan orang yang pintar bercerita, apalagi bernyanyi. Maklum suara saya fals. Namun tantangan itu saya terima. Saya pun pelayanan di Joy. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa bercerita di depan anak-anak Joy. Saya bersyukur banget bisa pelayanan dalam banyak hal. Terutama saya bersyukur dan berterima kasih buat tim gembala, khususnya Pastor Eliseba dan Pastor Elisa yang selalu mensupport saya untuk terus pelayanan di Joy. Di masa pandemi ini tentunya sangat riskan untuk anak-anak berkumpul di kelompok dan mereka harus di rumah. Saya juga termasuk usia yang riskan untuk bertemu dengan orang-orang, dan kebetulan anak saya seorang perawat yang mengharuskan saya harus menjaga jarak dan banyak di rumah. Tapi itu tidak menghentikan hubungan dan pelayanan saya. Bersama dengan rekan-rekan di Joy AOC DKT, kami setiap minggunya berkomsel dengan anak-anak. Kami video call mereka, ngobrol dan juga membahas firman Tuhan serta mendoakan mereka. Ada beberapa anak yang saya video call secara pribadi juga, supaya mereka tetap terberkati dan diperhatikan kehidupan rohaninya. Dan sungguh pelayanan ini membuat saya semakin cinta pada anak-anak. Generasi ini tidak boleh terlupakan. Saya berharap kita jangan melihat kelemahan kita saja, tapi kita melihat Tuhan,
maka Tuhan yang akan memampukan kita dan menumbuhkan hati dan kapasitas kita dan mengizinkan kita terlibat dalam kebesaran kerajaan-Nya. Terima kasih AOC, God bless you. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Kalau Anda baru, Anda mungkin bertanya, apa sih memberi? Memberi adalah momen di mana kita memberikan keuangan kita atau support dengan keuangan kita, support visi dan misi gereja ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sendiri punya personal testimony selama pandemik ini mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya ini. Kita sendiri seperti Anda, kita juga punya pergumulan. Kalau Anda merasakan yang namanya bagaimana banyak hal yang mungkin tidak seperti dulu, kita juga mengalaminya. Tapi satu hal yang jadi pengalaman kami, saya juga dengan keluarga, dengan istri juga, kita tetap entah gimana Tuhan tuh gerakkan di hati kita untuk punya kerinduan, untuk tetap bisa komit dengan baik perpuluhan kita maupun juga dengan janji iman kita. Sehingga di momen-momen yang gak mudah ini, untuk bisa terus berjalan dengan janji iman dan lain sebagainya, saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dan penyediaan Tuhan yang benar-benar di luar akal. Sebagian Anda mungkin berkata, ya Elia, kamu kan mungkin pendeta, otomatis kamu gitu. Well, kalau saya pikir justru karena saya bukan pebisnis, kita hanya hamba-hamba Tuhan, full timer. So Anda mungkin bertanya gini, apa yang membuat kamu mau melakukan seperti itu? Saya sendiri juga mikir, why we do what we do. Satu hal yang menguatkan saya adalah pesan Paulus kepada orang-orang Korintus di 2 Korintus 9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ayat ini benar-benar menjadi inspirasi bagi keluarga kita, khususnya di momen-momen krisis seperti ini. Pesan Paulus, dia berkata gini, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Wow, yang membangkitkan syukur kepada Allah. Bukankah itu keren banget? Kemudian dilanjutkan gini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Well, ayat ini mengingatkan saya secara pribadi, Tuhan gak hanya perkaya kita dengan uang, karena kalau uang rasanya gak pernah cukup, pernah ngalamin itu dengan uang. Punya 100 rasanya masih kurang, punya 1000 masih kurang, punya 1 juta masih kurang. Uang juga gak akan membuat kita terus semakin serakah dan tamak. Tapi ayat ini menginspirasi keluarga saya secara pribadi bahwa gini, ini yang Tuhan perkaya kita adalah gini, dengan generosity. Bahkan di momen krisis seperti ini Tuhan perkaya dengan generosity yang akhirnya membuat kita as a family, as a couple, saya dan Lita, kita bisa ini, wow, thanks God. Is a provider, dia pakai kita jadi saluran berkat. Dia menyediakan dengan cara yang gak terduga supaya kita bisa diperkaya dalam kemurahan hati. Dan as a family kita benar-benar akhirnya gini, benar-benar bersyukur. Thank you God. Engkau masih mampukan kami melakukan ini masih bisa jalan, semua tanggung jawab masih bisa jalan dengan baik. Thank you God. Dan generosity buat kami as a family, as a couple itu mengajarkan gini, disiplin in life, live within budget, mengajar kepada kita generosity, mengajar kepada kita focus on our priority. When we have more, di momen seperti gini maunya kemana dulu nih, apa duluan nih. So we learn so much about focus in priority, dan kemudian kita belajar jadi couple yang selfless, yang gak egois, dan yang terutama we can live for God's purpose. So di akhir dari apa yang saya sampaikan ini, sebagaimana kita bersiap-siap untuk memberi persembahan kita bersama, satu hal yang kita semua perlu sadar, kalau kita bisa memberi, karena Tuhan itu perkaya kita dalam segala macam kemurahan hati. Bagi Anda yang sedang bergumul dalam memberi, kenapa enggak minta Tuhan perkaya aku dalam segala macam kemurahan hati. Mungkin Anda adalah orang yang enggak pernah memberi di momen ini. Kenapa enggak coba bilang sama Tuhan, Tuhan perkaya aku dalam segala macam kemurahan hati. Dan bersama-sama together dalam perjalanan iman ini, keluarga Anda, keluarga saya, kita akan menyaksikan Tuhan perkaya kita dalam segala macam kemurahan hati and generosity. Itu bantu saya, bantu Anda untuk apa? Disiplin in life. Focus with priority. Live a selfless life. Karena kita follow Jesus. More of Jesus and less of us. Dan yang terakhir, we can live for God's purpose. Bukankah itu hal yang indah?
And generosity will help us, keluarga Anda, keluarga saya, untuk kita bisa lebih disiplin dalam hidup, live within budget, focus in priority, what comes first. Belajar jadi orang yang live selfless life because we follow Jesus, more of Jesus and less of us. Dan yang paling penting adalah we can live for God's purpose. So as you give, biar kita sama-sama berdoa, Tuhan perkaya kami dalam segala macam kemurahan hati, generosity, and it will lead us to a greater and healthier life. So God bless us as we give. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di EOC Online Service. Kita terus mendoakan Anda, kita berharap Anda semua tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap terus excited dalam kehidupan Anda masing-masing. We're praying for you. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu terakhir ini saya juga ngobrol dengan beberapa kawan. Ada beberapa dari antara mereka yang agak merasa kayak stuck di hari-hari ini. Nah jujur aja beberapa waktu terakhir ini saya sendiri juga agak merasa stuck. Di awal musim pandemi ini kita berusaha untuk being productive, kita berusaha untuk belajar banyak hal yang mana we did, kita melakukannya dan it's been great. Tapi kadang-kadang ada momennya kayak kita itu we just hit a wall, kayak kita kayak berhadapan dengan tembok gitu. Sepertinya ada blockage atau ada tembok di depan kita, kayak kita tuh kayak stuck gitu. Nah stuck itu kayak kalau kita orang Indonesia tuh bilangnya mungkin sudah mentok gitu ya. Sudah maksimal, udah mentok mau apa lagi ya gitu. Dan sebenarnya juga minggu ini saat mempersiapkan khotbah ini, jujur aja saya juga agak merasa stuck, ini kejujuran saya. Apalagi minggu lalu kita barusan dengar dari Pastor Kongki, like wow he's so great. Dan kemudian terus saya langsung mikir, mateng dah ini kayak khotbah apa ya gitu. Yang mana yang mungkin ya harusnya gak usah merasa kayak gitu juga sih ya. Tapi kadang-kadang ada perasaan yang seperti itu bisa muncul dalam kehidupan kita. Nah seorang pendeta pernah bilang katanya gini, kalau seorang pembicara itu bicara dari kelemahannya, maka dia tidak akan pernah kekurangan bahan, saudara. Ya karena kelemahannya akan banyak ya gitu ya, apalagi saya gitu. Nah sehingga inilah semacam khotbah kejujuran yang saya sampaikan dan ini juga saya bicara kepada diri saya sendiri sembari saya menyampaikannya. Nah gak sedikit dari orang-orang yang saya jumpai hari-hari ini, sekali lagi mereka share, mereka cerita bahwa mereka ngerasa stuck. Mungkin Anda juga salah satunya. Nah ada yang gini masih di rumah aja dan mereka juga bisa ngerasa stuck. Apalagi mungkin nontonin anak sekolah online yang kadang-kadang mungkin juga bisa gak gampang. Dan saya rasa juga anak itu sendiri yang lagi sekolah online itu juga gak gampang buat mereka gitu. Saya juga gak membayangkan gimana ya anak bisa kayak 5 jam sehari harus sekolah kan di depan gadget, 7 jam sehari. Orang kita yang dewasa aja meeting 2-3 jam kayak mau leleh rasanya udah otak kita ini ya kan. Nah di pekerjaan mungkin dengan semua perubahan yang harus dihadapi, yang harus dilakukan. Kadang-kadang kita juga bisa ngerasa stuck. Kita merasa aduh ini udah mentok ya kan, aduh kita harus gimana lagi gitu. Secara relationship kadang kita juga bisa merasa stuck, merasa jenuh, merasa bosen. Secara kehidupan rohani apalagi. Ya kan aduh ibadah juga online, kadang kesannya gitu-gitu aja. Ya nonton, ya apa, yang gak seru dan lain sebagainya. So kadang-kadang bisa merasa semua hal itu gitu-gitu aja. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, merasa stuck atau merasa udah mentok ini gak hanya terjadi di musim kehidupan yang tidak enak. Bisa juga di musim kehidupan yang baik atau when something great happens, terus kita tuh ngerasa stuck, bisa juga gitu. Nah, mari kita lihat sebuah cerita di Alkitab yang saya berdoa ini
membantu kita semua, seperti ini juga membantu dan menginspirasi kehidupan saya. Kita lihat sama-sama di Markus 2, dimulai dari ayat yang pertama. Oke, kita akan lihat bareng-bareng Markus 2 dimulai dari ayat yang pertama. Oke, saya akan bacakan, kalau Anda bisa mengucapkan juga di tempat Anda masing-masing, I think that would be so great supaya kita nggak stuck. Oke, kita ucapkan bareng-bareng. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat 4 bilang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Nah, di momen ini kita lihat Yesus sedang mengajar, semua orang memenuhi rumah itu penuh sesak, nggak ada lagi tempat sama sekali. This was like a revival moment. Ya kan, ini momen yang kayak keren banget, luar biasa, kayak all the seats are sold out, ya kan, semua tiketnya itu udah habis, ya kan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu orang yang sangat berkebutuhan banget, yang pengen encounter Yesus, ya kan, tapi gak bisa. Padahal ini lagi di tengah revival, Yesusnya lagi ngajar, banyak orang lagi terberkati, di tengah-tengah revival, dia bisa ngerasa kayak gitu. Nah, gak jarang nih kita sendiri, kita mau encounter Tuhan aja kita bisa ngerasa stuck, benar gak? Anda mungkin juga berpikir gini, ya Pastor Elisheba bilang selalu ada lebih lagi di dalam Tuhan. Ya gimana ya, saya doa aja saya gak ngerasain Tuhan. Ya kan, saya ibadah aja saya gak ngerasain Tuhan. So we can feel stuck, kita bisa merasa kayak macet gitu, kayak terjebak, kayak udah mentok kehidupan kita. Nah, in seasons of revival atau di season yang baik kehidupan kita, ternyata kita juga bisa ngerasa stuck. Di pekerjaan pun kadang bisa gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang saking bagusnya hasilnya atau saking bagusnya dampak di hari-hari itu, kita jadi kayak kehabisan ide gitu. Kita mikir, aduh apalagi ya habis ini ya gitu. Yang ini udah kayak bagus banget, this was like so good. Terus gimana kita bisa mengalahkan yang ini gitu. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Markus 2 ayat 4 dilanjutkan gini. Lalu, oke, saya suka banget kayak little words like this. Ini kata-kata kecil ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya lagi belajar untuk paying attention ke hal-hal yang kecil kayak gini. Ada kata-kata lalu, oke? Berarti ada sebuah turn, ada sebuah belokan, ada sebuah perubahan arah. Yang tadinya katanya mereka tidak dapat membawanya, ya kan, orang lumpuh ini kepada Yesus karena orang banyak itu, lalu katanya. Oke, lalu kita ucapkan sama-sama, mereka membuka atap yang di atasnya. Nyanya huruf besar, berarti di atasnya Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kebenaran pertama tentang being stuck. Oke, ini kebenaran pertama tentang being stuck. You can be stuck but still have faith. Oke, Anda bisa stuck tapi masih punya iman, katakan amin. Oke, Anda bisa kerasa stuck tapi masih ada iman saudara. Oke, Anda boleh tuliskan di komen, ya kan, you can be stuck but still have faith. Tuliskan di komen, aku bisa stuck tapi masih punya iman. Oke, aku bisa stuck tapi masih punya iman. Di masa Anda stuck sekalipun, iman masih bisa ada, iman masih bisa aktif. Justru di masa-masa stuck itulah, di situ iman kita tuh kayak menggeliat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak lagi gerak, kayak lagi menggeliat dan pushing kita to do something, to think something, untuk mikir sesuatu atau ingin melakukan sesuatu at least. That's why it is called faith. Karena itulah disebut iman, ya kan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kadang-kadang Anda merasa, aduh abis gini apa lagi ya? Aduh ini apa lagi ya? Ini indikasi bahwa sebenarnya di dalam kedalaman hati kita yang paling kecil sekalipun, kita tahu bahwa there is something more. Ada sesuatu yang lebih lagi sebenarnya dari ini, kita belum bisa namain, tapi apa ya gitu. Anda mencari, you're searching,
itu indikasi bahwa iman saudara lagi jalan. Sehingga saat Anda stuck pun, iman saudara masih tetap bisa aktif. You can be stuck and still have faith. Oke, katakan amin sama-sama. So Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka buka atap yang ada di atasnya. Katanya, di atasnya Yesus. Saya sih mikir-mikir ya, kok bisa ya? Mereka itu kayak dipaskan gitu, benar-benar dipasin di atasnya Yesus gitu. Koordinasinya mungkin gimana, ya kan kayak kita juga gak tahu. So mereka buka atap. Nah sesudah mereka menurunkan tilam, ya kan sesudah itu mereka turunkan kayak ranjang atau dipan gitu ya. Tempatnya orang lumpuh itu berbaring. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Seringkali waktu kita itu merasa stuck, kita ini kan berharap bisa ada jalan keluar, bener ya kayak mereka. Ya kan kita berharap bisa ada jalan keluar, kita berharap ada terobosan. Ya kan kerennya kita tuh sebut breakthrough, ya kan terobosan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Anda perhatikan ini. Yang kedua adalah gini, breakthrough adalah hasil dari being stuck. Oke, kayak kita selalu berpikir gimana ya maksudnya. Oke, kita ucapkan dulu sama-sama 1, 2, 3. Breakthrough adalah hasil dari being stuck. Kok bisa Pastor Ali coba? Ya kan karena gini saudara, saat Anda stuck, Anda tuh disadarkan ini loh maksimalnya kita yang saat ini. Iman kita tadi kan bilang ya kan, abis gini apa ya? Oh berarti there is something more than this. Ya kan, nah berarti kita akan reaching new grounds. Kita akan ngelihat level yang baru lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, breakthrough itu gabungan dari dua hal. Ya kan, dari dua kata-kata. Break dan through. Oke, breakthrough. Break and then through. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu orang-orang ini membuka atap. Oke, saya memang nggak punya atap di sini ya karena kayak berat banget Bapak Ibu Saudara sekalian, susah. Tapi ya inilah coba kita lihat, umpamakan ini adalah atap, ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mereka membuka atap, ini bagian breaknya. Karena apa? Ada yang di break, ada yang dipatahkan, ada yang dijebol. Nah kalau untuk hidup kita berarti gini, ada old habits, ada kebiasaan lama, ada cara berpikir yang lama yang harus dipatahkan. Ada karakter yang lama yang dipatahkan. Karena gini, gak jarang ya kan, cara berpikir yang lama ini yang membuat kita itu kayak stuck. Kayak aduh habis gini apa lagi ya? Aduh habis gini kita mau ngapain lagi ya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini justru yang membuat kita sebenarnya stuck. Itu jadi kayak atau ibarat kayak jadi tembok di depan kita atau bisa jadi kayak plafon di atas kita. Ini udah mentok nih. Udah memang segini mau kayak gimana lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sehingga karena ini sudah jadi plafon kita atau kadang-kadang jadi tembok di depan kita. It requires breaking. Harus ada yang butuh untuk dijebol. Ada yang butuh untuk dipatahkan. Ada yang sesuatu yang butuh untuk mungkin kayak dihancurkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, so that we can get through it. So breakthrough, waktu saudara berdoa tentang terobosan, Anda berharap sesuatu, Anda doa sama Tuhan, Tuhan lakukan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di momen-momen itu kadang-kadang ada sesuatu yang harus di break dari kehidupan kita. Ada sesuatu, ada kebiasaan lama yang harus, mungkin kayak harus dicopot dari hidup kita. Ada mungkin cara berpikir yang lama yang harus dirubah dari diri kita. Ada karakter-karakter yang lama yang harus di-break dari hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kedua adalah through. Ya kan, udah break kemudian through. Nah saudara, through atau melewati itu artinya gini, ada yang bilang gini, sometimes the only way out is through. Oke, kadang-kadang jalan untuk keluar adalah melewatinya. Berarti gini, ini mengajarkan kepada kita, through atau melewati, itu mengajarkan sama kita bahwa kita untuk harus mau diproses. Kita mau ini, menjalani proses. Mau belajar, mau dibentuk, mau diukir lagi sisi-sisi kehidupan kita. Mau terima cara baru, mau membentuk kebiasaan baru dan seterusnya.
So ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, being stuck itu gak seburuk itu. Being stuck is not all just bad. Karena ternyata breakthrough, ya kan, breakthrough ini adalah hasil dari being stuck. Breakthrough adalah hasil dari tadinya kita stuck, tapi ada sesuatu yang di break, ada sesuatu yang kita lewati. And then comes your breakthrough. Nah kemudian ayat yang berikutnya, Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman mereka tuh maksudnya iman siapa? Imannya keempat orang kawannya ini. So kita juga gak tahu apakah si lumpuh yang minta dibawa ke atap atau ini idenya temennya atau kayak siapa, kita juga gak tahu ya. Cuman Yesus juga ngelihat iman mereka. Jadi imannya keempat orang ini. Imannya bisa kelihatan dari perbuatannya. Sehingga kita diingetin iman tanpa perbuatan tuh juga mati. Ya kan gak ada apa-apanya. Imannya bisa kelihatan dari apa yang mereka lakukan. So Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini Anda merasa you feel that you are stuck. Atau saya lagi kasih tahu diri saya sendiri. You know, we can be stuck but still have faith. Okay, so the faith in us, iman yang ada di dalam kita, ngedrive kita, mendorong, menggerakkan kita to do something. Oke, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, coba Anda bayangkan gimana perasaannya empat temannya yang sudah lagi di atas atap itu. Gak tahu lagi kalau panasnya udah kayak Surabaya hari-hari ini, ya gak Saudara? Mereka udah usaha segitunya untuk membawa orang ini, ya kan, supaya dia bisa ketemu sama Yesus, ya kan, dijamah sama Yesus, udah dari lewat depan gak bisa, lewat belakang gak bisa, akhirnya mereka jebol lewat atas, ya kan. Ini udah imannya mereka lah, ini kok Yesus ngomongnya kayak tentang dosa diampuni, mana kesembuhannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tuh selalu tahu. Dalam setiap situasi kehidupan kita, Yesus selalu tahu. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia tuh selalu tahu. Yesus tahu kebutuhan orang ini yang sesungguhnya. Buat apa dia punya kaki yang bisa jalan tapi dia jalan langsung ke neraka? Saudara, Yesus kalau mengerjakan sesuatu, dia tuh selalu menyeluruh. He wants to make this person whole. So, dia gali lebih dalam ke jiwanya orang ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita apa hubungannya? Kadang tuh kita minta Tuhan yang melakukan satu hal. Kita mintanya, Tuhan aku berdoa, aku minta A. Misalnya seperti orang itu tadi, minta bisa berjalan. Ya kan, Tuhan aku minta disembuhkan, Tuhan aku mau gini. Tapi Tuhan ngerjakan yang lain. Saudara. Terus yang terjadi adalah kitanya ngambek, kitanya dongkol, kitanya jengkel. Kok Tuhan gak jawab doaku? Kok Tuhan gak kasih apa yang aku minta? Kok Tuhan gak melakukan mujizat? Seakan-akan mujizat sama dengan apa yang kita inginkan dikabulkan. Padahal bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mujizat itu bukan apa yang kita mau dikabulkan, bukan. Mujizat itu jauh lebih dari ukuran dan bayangan kita, katakan amin. Mujizat itu jauh lebih dari bayangan dan ukuran kita. So Tuhan tuh tahu kebutuhan kita. Once again, He always knows. Dia selalu tahu. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang perlu dikerjakan dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang perlu di-break dari kehidupan saudara dan saya. Dan kadang-kadang dia mulai dari situ. Bapak Ibu Saudara sekalian. So waktu Anda merasa kok kayak Tuhan gak kerja, kok kayak Tuhan gak gerak. You know what? You don't know. You and I don't know. Kita gak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena waktu kita gak sadar sekalipun He is still working. Waktu kita gak kerasa sekalipun He is still working. Dan bekerja di hal-hal yang mungkin selama ini kita terlalu takut untuk expose. Hal-hal yang mungkin kita terlalu takut untuk akui. Hal-hal yang selama ini kita jaga sedemikian rupa supaya hal ini gak kesentuh. Because we know it's there. Bapak Ibu Saudara sekalian, lanjutnya ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus once again segera mengetahui, karena dia selalu tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ahli-ahli Taurat ini lagi cari-cari kesalahan Yesus dengan sengaja. Dan di beberapa terjemahan mengatakan mereka itu bahkan travel dari luar kota, ya kan, untuk datang di sana untuk ngelihat Yesus dan nyacatin Yesus. Nah, saya tahu mungkin ini topiknya lebih ke theological debate atau apapun yang mereka lagi lakukan saat itu. Tapi buat kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian gini. Waktu Anda lagi stuck dan berusaha untuk breaking through, akan ada suara-suara dan opini-opini yang berusaha untuk kasih tahu kita what to do. Oh, kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya, semua harusnya. Ya kan? Entah dari kawan, dari saudara, dari iklan, dari forwardan WhatsApp, dari anything. Yang mana mungkin maksudnya tuh emang baik sebenarnya iya. Nah, waktu kita stuck antara semua kedengaran seperti a good idea atau semua gak good idea sama sekali. Ya kan? Nah, sehingga perhatikan suara siapa yang masuk dan suara siapa yang kita izinkan untuk masuk dalam kehidupan kita. So the ultimate voice of all, Markus 2 ayat 10 bilang gini, Yesus keren banget. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Bapak Ibu Saudara sekalian kalimat itu ya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kayaknya Allah kan gampang ya, cuman gitu aja. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Anda bayangin ya, di momen itu kayak so tegang banget. Ini kayak suspense, kayak jeng jeng. Kalau Anda lagi lihat sinetron ya kan, atau kayak drama Korea, ya ini lagi yang kayak jeng, mukanya ini, mukanya situ, mukanya sini lagi, mukanya situ lagi, deng, makin cepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, so ini lagi tegang banget. Orang Farisinya tegang karena Yesus challenge mereka dan bilang bahwa dia akan tunjukkan bahwa dirinya adalah anak Allah. Orang lumpuhnya juga lagi tegang, gila maksudnya gue disembuhin gak nih? Maunya apa sih? Ya kan? Jemaat Azra juga lagi tegang karena suasananya tegang. Yang punya rumah juga lagi tegang karena ini sebenarnya nanti ini dihitung kalkulasi berapa ya benerin atap ya. Nah sudah yang 4 temennya juga lagi tegang mungkin karena aduh kayak kita mulai lelah ya dengan semua hal ini gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian kita juga waktu kita stuck, kita bisa antara gini, pikiran dan perasaan kita tegang semua. Atau kita udah malah lemas tak berdaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, it's between the two things. Oke, terus juga rasanya kayak gini, ya ampun ini lama amat, ya kan mau sembuh aja susahnya. Aduh orang lain loh lebih gampang loh. Orang lain loh datang kepada Yesus langsung disentuh, wah langsung dia sembuh. Ini ya ampun birokrasinya susah sekali yang kali ini. Ya kan nih orang juga siapa, ini ngomong gak selesai-selesai gitu, kapan sembuhnya? Bapak Ibu Saudara sekalian kita juga sering gitu kan. We want things to happen now. Kita maunya mujizat terjadi now, sekarang. Kita mau hal-hal terjadinya sekarang di waktunya kita, di sukanya kita. Tapi satu-satunya yang tidak tegang dan tidak juga lemas tak berdaya dan juga nggak khawatir dengan apapun adalah Yesus. You know, he was in total control. Dia berpegang kendali penuh terhadap situasinya, terhadap dirinya sendiri, terhadap timing, terhadap semua hal. Karena dia tahu, dia tetap tahu. Dan hari ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda boleh lihat layar saudara masing-masing. Dia tetap tahu. He is still in total control of your life. Dia masih tetap pegang kendali penuh atas kehidupan saudara. Kadang-kadang Anda merasa Anda gak punya kendali. Yesus tetap pegang kendali. Anda gak tahu apa yang akan terjadi besok. Yesus tetap tahu apa yang akan terjadi besok dan juga besoknya lagi. Kadang-kadang kita gak bisa prediksi, kita gak bisa mikir. Tapi dia tetap tahu. Dan ini suaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Di tempat saudara masing-masing boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan kita yang maha dahsyat. Bapak Ibu Saudara sekalian harusnya ya orang lumpuh ini dia bisa loh tinggalkan tempat tidurnya di situ. Ya kan dia udah bisa jalan kok.
Dia udah gak perlu lagi dipannya, tempat tidurnya gak perlu. Atau kalau gak gini, titipin temennya. Ya kan yang berempat, best friends ya kan, setia banget. Titipin dong, kan dari tadi juga dibawain, dari tadi kan diangkatin dia di dipan itu. Tapi dia angkat tempat tidurnya di hadapan orang-orang itu sambil dia berjalan keluar. Oke, mungkin alasan pertama mungkin dia sungkan sama yang punya rumah, masa dia nyampah di situ. Masuk akal Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuman gini, saudara, dia angkat tilam itu, dia angkat tempat tidurnya, dia bawa itu keluar. Karena gini, kadang-kadang Tuhan, perhatikan ini, semua mata lihat gadget saudara. Oke, kadang-kadang Tuhan kasih kita souvenir dari musim stuck kita. Kadang-kadang Tuhan kasih saudara cindera mata dari musim stuck kita supaya kita ingat momen itu. Momen dia jamah kita. It serves as a reminder, berfungsi sebagai reminder akan apa? Akan kuasanya yang melebihi kekuatan kita. Reminder tentang kreativitasnya Tuhan yang melebihi stuck dan stagnasinya kita. Keajaibannya yang melebihi bayangan dan pikiran saudara dan saya. Kasihnya yang melebihi kegagalan dan kerasnya hati kita. Kebesarannya yang menaungi keterbatasan saudara dan saya. Dan pribadinya yang selalu ada buat Anda dan saya at any season, stuck or not. Serves as a reminder. Siapa Tuhan? Dan apa yang dapat dia lakukan buat hidup saudara dan saya. So, Alpha Omega Church, ternyata being stuck is not all bad. Ya bukan berarti kita kepengen stuck terus ya gak gitu juga ya. Tapi Anda dan saya hari ini, kita bisa lihat ternyata being stuck itu kadang-kadang emang perlu dalam kehidupan kita. Kita masih punya iman, kita masih bisa punya iman. Dan breakthrough adalah hasil from being stuck. So it's not all that bad. Kita dibawa ke level yang baru lagi. Ini yang tadinya jadi plafon di atas saudara. Sekarang plafon itu kebuka. Ini yang tadinya jadi tembok di depan saudara. Ada hal-hal yang harus di break dari hidup kita. Kita bisa melihat dan melangkah ke hal yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian. So Bapak Ibu Saudara sekalian, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Saya nggak tahu mungkin di musim ini Anda sedang mengalami bahwa Anda stuck atau mungkin tidak di musim ini, tapi saya nggak tahu mungkin ini bekal untuk musim-musim kita yang lainnya atau hari-hari ke depan. Kita akan lihat bersama-sama di Markus 2 ayat yang keempat. Ayat ini keren banget dan ini mengandung banyak sekali hal di dalamnya. So ayat itu mengatakan seperti yang tadi katanya, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. So di posisi ini mereka udah naik kan ke atas atap dan saya juga nggak tahu persisnya atapnya itu bentuknya seperti apa. Ada banyak sekali opini tentang hal ini. So mereka harus membuka itu semua. Ya kan, kemudian setelah ini dibuka, they break, they go through. Ya kan, setelah udah dibuka, kemudian mereka menurunkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ gini, it's not about gimana bentuknya atapnya, it's not the point right now. Tapi poinnya adalah gini, mereka harus seperti dalam posisi menggali. Betul ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka harus seperti dalam posisi menggali. So that's the next thing bahwa gini, being stuck, karena udah ke atas gak bisa, ke depan juga gak tahu ya kan, akan menuntun kita untuk gini, dig deeper. Menggali lebih dalam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sering kali orang tuh emphasize gini, I wanna be bigger, go further, run faster, soar higher. Tapi lupa untuk digging deeper. Banyak orang gini, aku mau jadi lebih besar. Ya semoga bukan badannya ya kan. Jalan lebih jauh, lari lebih cepat, terbang lebih tinggi, menggapai lebih tinggi. Tapi lupa untuk menggali lebih dalam. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian menggali lebih dalam. Atau yang sering saya sebut sebagai gini, the groundworks. Membajak tanah. Ini tuh gak banyak yang suka. Karena ini gak fancy, it's not the highlight, it gets dirty.
Dan soalnya gini saudara, waktu kita tuh doing the groundworks, waktu kita mengerjakan tanah ini tangannya kotor, sekitarnya jadi kotor, nggak pretty, ini bukan highlight, ini nggak layak masuk sosmed, it's not Instagramable, ini it's just not the highlight. Tapi justru itu penting karena itu dasar dari segala-galanya. Dan semua bangunan pun kalau mau tinggi fondasinya makin dalam. Tanaman juga gitu, kalau mau kuat akarnya harus kuat, harus dalam. Di mana? Di dalam tanah, digging deeper. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gambar ini Anda mungkin udah sering lihat ya di internet, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa success is not always what you see. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa it's so fancy on the outside. Tapi ternyata akarnya nggak digging deeper. Tapi ada juga yang mungkin di luarnya oke lah, ada sesuatu, ada pertumbuhan, tapi akarnya sangat dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga orang yang bilang gini, success is like an iceberg. Soalnya kelihatannya gitu, wah yang dilihat bongkahan es yang ada di atasnya. Cuman di bawahnya ada apa? Ada failure, ada setbacks, ada doubts, ada hard work, ada gini, being stuck sometimes. Sehingga di momen-momen yang seperti itu, saya nggak tahu one day atau di hari-hari ini, let's dig deeper. Dalam setiap area-area kehidupan kita, kita menggali lebih dalam dalam area-area kehidupan kita baik secara pribadi, secara pekerjaan, anything. So when we feel stuck, waktu kita ngerasa kita stuck, berarti otot-otot apa yang lagi perlu dikuatkan? Paradigma atau kebiasaan atau karakter apa yang lagi perlu di break? Dalam relationship, fondasi dan pemikiran apa yang lagi perlu dibentuk dan disatukan? Dalam kehidupan rohani sama Tuhan, perlu digging deeper lagi. Studying the word, mempelajari firman Tuhan lebih dalam. Seperti yang juga Pastor Konghi sampaikan minggu lalu, momen-momen solitude kita sama Tuhan, kita sendiri sama Tuhan, getting alone with God. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah lagu yang dirilis di tahun 2020 ini, dinyanyikan oleh Ariana Grande dan Justin Bieber. Judulnya adalah Stuck With You. So waktu saya menulis khotbah ini, mempelajari ini semua, saya teringat sama lagu ini gitu, kayak stuck juga ya, judulnya juga stuck gitu. Coba ya kayak gimana gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu ini sebenarnya lagu cinta, tapi saya merasa ini cocok banget untuk kayak kita melihat situasi ini gitu, dan kadang-kadang mungkin kita bisa digging deeper and bahkan gini, being stuck with God. Oke, kata-katanya tuh kayak gini. Dia bilang gini, I'm not one to stick around. One strike and you're out. I don't care if I sound crazy. So dia bilang bahwa aku tuh biasanya gak komitmen. Pokoknya kalau ada satu kesalahan aja aku akan pergi. Aku gak peduli kalau itu salahku apa bukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita kan juga kadang-kadang gitu ya. Kalau kayak susah dikit atau tough dikit, kayak kita walk out lah, males lah. Terus kemudian dia bilang gini, but you never let me down. Okay? Terus dia bilang, that's why I'm gonna stay, dia bilang. Dan saya berpikir ya kayak Tuhan sama kita, ya Tuhan gak pernah let us down, Tuhan gak pernah gagalin kita. Terus dia bilang, I'm gonna stay. Terus berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bilang, kita punya semua waktu, dan dia bilang aku akan tetap di sini seumur hidup. Yang lucu gini Saudara, di chorusnya dia bilang gini, so lock the door and throw out the key. Kunci pintu dan buang kuncinya. Dia bilang, aku gak bisa melawan perasaan ini, it's just you and me. Hanya ada kamu sama aku. Dan gak ada lain yang bisa aku lakukan, I'm stuck with you. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diingatkan kayak gini, Tuhan kan ngajak kita juga gak sih? Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya. Get alone with me. And be stuck with me. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada hal lain kadang-kadang yang bisa kita lakukan rather than being stuck with him. So, terus kemudian bagian berikutnya ngomong gini. Dia bilang, so go ahead and drive me insane, run your mouth. Dia bilang, kamu bertindak apa saja, ngomong apa saja. Kayak bagian yang tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang mau ngomong apa saja. Orang mau kasih saudara saran, boy let's do this, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Dia bilang, aku gak akan berubah. I will stick with you, I'm stuck with you. Dia bilang, orang mau ngomong apapun, aku gak akan berubah. Aku ya akan tetap kayak gini aja, di sini aja. Melekat dan terpikat sama Tuhan. Let's watch the video right now.
wanna stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying, still laying in your bed singing. Ooh, 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 ooh. Got all this time on our hands, might as well cancel our plans. Yeah, I can stay here for a lifetime. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby. So Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang bisa kita lihat from being stuck. Yang pertama, you can be stuck and still have faith. Anda bisa stuck tapi tetap masih bisa punya iman. Iman saudara masih bisa aktif, iman saudara masih tetap bisa bekerja. Yang kedua adalah gini, breakthrough. Itu adalah hasil dari being stuck. Anda lihat plafon di atas saudara, Anda lihat tembok di depan saudara. You know, you break the old habits. Kita break semua karakter yang lama, hal yang perlu di break dan dihancurkan. And then we go through the process. Breakthrough itu hasil dari being stuck. Dan kemudian being stuck akan menuntun kita untuk dig deeper. So hari ini, buat kehidupan kita, let's dig deeper. Gali lebih dalam. Dan kadang-kadang mungkin it's good to be stuck with God. Untuk being stuck sama Tuhan. Dan lebih dalam dan dekat dengan pribadinya. Waktu kita merasa bahwa kita kepengen hal-hal terjadi sekarang, we want it to happen right now, atau di timing kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak pernah kehilangan kendali, dia tetap tahu. Dan hari ini saya mau ingatkan saudara, dia tetap pegang kendali, he is still in control over your life, he is still in control over your finances, he is still in control over your family, over your relationship, over your health, over everything. Dia masih tetap pegang kendali. Dia tetap tahu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasanya melebihi kekuatan kita. Kreativitasnya melebihi stagnasi kita. Keajaibannya melebihi bayangan dan pikiran kita. Kasihnya melebihi kegagalan dan kerasnya hati kita. Kebesarannya menaungi keterbatasan kehidupan kita. Dan pribadinya selalu ada buat saudara dan saya. In any season, stuck or not. So hari ini kalau Anda merasa Anda stuck, let's bring it to Jesus. Izinkan dia mengerjakan pribadi kita lagi. Kita tadakan kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Di tempat saudara masing-masing, boleh kita buka tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Dan tak pernah dia ingkar janji. Nyanyikan ini atas hidup kita. Kuasamu sungguh tak terbatas. Keajaibanmu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Nyanyikan sekali lagi bersama-sama, katakan Tuhan tak pernah
Buat kita yang sering kali kepingin I want it to happen right now, kepingin sekarang, kapan. Ingatkan ini buat diri kita, katakan Tuhan selalu tepat waktu. Beritahu diri saudara, dan tak pernah dia ingkar janji. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi sama-sama. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Yes Lord. Kejayaanmu tiada batas. Kami fokus kepada kebesaran Tuhan hari ini. Kejayaanmu tiada batas. Semua bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Cinta-Mu buat kami Tuhan, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Katakan bersama-sama, semua bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Semua bagi-Mu Tuhan, semua bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Beritahu diri kita hari ini, this is our focus right now. Semua bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita yang tidak terbatas. Come on. Oh, we praise you, Jesus. We glorify you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, Tuhan Yesus, di momen ini Tuhan, mulai momen ini biar kami digging deeper. Kami menggali lebih dalam kepada Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Kepada Tuhan yang tidak terbatas dalam segala-galanya. Baik keajaiban-Mu, baik kuasa-Mu, baik cinta-Mu, baik kreativitas Tuhan, baik siapa pribadi-Mu ya Tuhan. Biar di momen ini Tuhan, apapun yang lagi kami hadapi, hidup kami lagi baik, hidup kami lagi kurang baik Tuhan. Biar kami digging deeper kepada kuasanya Tuhan, kepada pribadinya Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih ya Bapak, kami tahu dan kami percaya janji-Mu selalu ya dan amin. Penyertaan-Mu ada atas setiap kehidupan kami. Kalau kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di seluruh tempat di mana saudara berada, di kota saudara masing-masing, Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, dan di kota-kota yang lain. Kita angkat kedua tangan kita bersama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah di tempat kami masing-masing. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Sehingga jelas itu berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, tambahkan kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan dimanapun kami berada, apapun musim kehidupan kami, ingatkan kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau pegang setiap tangan kami dan kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau dipermuliakan atas segala-galanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan.